Stella dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan elektronika dasar, di mana percobaan saya kali ini adalah rangkaian seri RCL, RL, dan RC. Di sini pada percobaan rangkaian RC hanya menggunakan resistor dan kapasitor. Untuk rangkaian RL menggunakan resistor alternator, dan yang terakhir rangkaian RCL menggunakan resistor alternator dan kapasitor. Kemudian di sini saya akan sebelum saya melakukan percobaan, di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada alternator, kemudian ada kapasitor, ada induktor, dan ada resistor. Setelah alat dan bahan telah tersedia, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu rangkaian seri RL atau resistor alternator. Di sini saya akan merangkai suatu rangkaian resistor RL, rangkaian seri RL. Baiklah, setelah rangkaian jadi, selanjutnya saya akan menggantikan nilai-nilai dari resistor dan komponen lainnya. Untuk resistor, saya akan menggantikan sesuai dengan penuntun, yaitu 1K ohm atau 1 kilo ohm. Kemudian untuk tegangan pada induktor dan frekuensi pada induktor akan saya rubah. Untuk tegangannya saya rubah menjadi, atau amplitudo ini sebesar 5 volt, dan untuk frekuensi pertama saya akan menggunakan frekuensi 10 Hz. Nah, baiklah, karena di sini saya akan mengukur tegangan pada resistor dan induktor. Jadi di sini saya akan memasangkan voltmeter AC pada resistor dan pada induktor. Baiklah, setelah voltmeter terpasang voltmeter terpasang ke rangkaian, selanjutnya saya akan melakukan simulasi. Dan didapatkan tegangan pada resistor itu sebesar 3,51 volt, sedangkan di induktor itu masih 0 volt. Selanjutnya, di sini saya akan merubah frekuensi menjadi 30 Hz. Dan saya akan menjalankan simulasi lagi. Di sini didapatkan nilai untuk tegangan resistor sebesar 3,53, sedangkan pada induktor masih 0. Selanjutnya saya akan mengganti, diam dulu oi, ganti sebesar 50 Hz. Dan saya akan menjalankan simulasi kembali.
Nilai yang didapatkan pada resistor sebesar 3,53 volt dan pada induktor masih 0. Di sini saya akan merubah frekuensi kembali menjadi 70 Hz. Saya akan menjalankan simulasi kembali. Didapat nilai tegangan pada resistor tetap sebesar 3,53, sedangkan pada induktor itu masih tetap 0. Kemudian yang terakhir, saya akan mengubah frekuensi sebesar 100 Hz. Dan simulasinya akan saya jalankan kembali. Dan nilainya tetap pada resistor nilainya sebesar 3,53, sedangkan pada induktor tetap 0. Setelah menggunakan voltmeter akan mengukur tegangan pada rangkaian ini, selanjutnya saya akan mengukur arus listrik yang ada pada rangkaian ini. Untuk mengukur arus pada rangkaian ini, saya menggunakan ampermeter. Baiklah, di sini saya akan memasang ammeter untuk mengukur arus pada rangkaian. Baik, di sini saya akan mengubah frekuensi sebelum saya menjalankan simulasi menjadi 10 Hz. Dan saya akan menjalankan simulasi. Arus di sini sebesar 0 amps. Baik, di sini saya akan mengubah range pada di sini saya akan range pada ammeter sebesar miliamp. Kemudian saya akan menjalankan simulasi. Pada frekuensi 10 Hz didapat nilai arus sebesar 0,35 miliamps. Kemudian di sini saya akan mengganti frekuensi menjadi 30 Hz. Dan saya akan menjalankan simulasi lagi. Arus di sini masih tetap 0,35 Hz, 35 miliampere. Kemudian saya akan mengganti frekuensi lagi menjadi 50 Hz. Kemudian saya akan menjalankan simulasi lagi. Di mana nilai arus pada frekuensi 50 Hz tetap 0,35 miliampere.
Kemudian saya akan mengganti nilai frekuensi lagi menjadi 70 Hz. Nilainya sebesar tetap 0,35 mA. Dan terakhir saya akan mengubah nilai frekuensi sebesar 100 Hz. Saya akan menjalankan simulasi. Nilai arus sebesar 0,35 mA. Nah, mungkin cuman itu untuk percobaan pada pada rangkaian seri RL. Selanjutnya saya akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu percobaan menggunakan rangkaian seri RC, di mana rangkaian pada RC ini sama dengan rangkaian pada RL. Jadi saya hanya mengcopy. Jadi pada rangkaian ini, untuk induktor saya akan menggantikannya menjadi kapasitor. Nah, untuk nilai kapasitor di sini saya akan menggantikannya menjadi 0,1 mikroampere atau sebesar 100 nanofarad. Setelah kapasitor terpasang pada rangkaian, di sini saya akan menggantikan nilai kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad, tetapi di sini saya akan mengubahnya sebagai nanofarad, yaitu sebesar 100 nanofarad. Kemudian di sini saya akan menjalankan simulasi, tetapi di sini saya akan mengukur arus terlebih dahulu dengan menggunakan frekuensi sebesar 10 Hz. Maka di sini kita lihat arusnya sebesar 0,02 mA. Kemudian di sini frekuensi saya akan rubah menjadi 20 Hz dan saya akan menjalankan simulasi. Nilai arus sebesar 0,04 Hz. 0,04 miliampere.
Kemudian saya akan mengganti kembali nilai. Kemudian di sini saya akan mengganti Kemudian di sini saya akan mengganti kembali Di sini saya akan mengganti nilai frekuensi sebesar 30 Hz nilai pada arus sebesar 0,06 miliampere. Kemudian di sini saya akan merubah lagi frekuensi sebesar 50 Hz. Nah, untuk nilai pada frekuensi 50 Hz itu nilai arus pada rangkaian sebesar 0,11 miliampere. Kemudian saya akan menggantikan lagi nilai frekuensi sebesar 70 Hz. Dan saya akan jalankan simulasi kembali. Nah, di sini nilai arus sebesar 0,14 miliampere. Dan terakhir saya akan mengubah nilai arus sebesar 100 Hz. Nah, di sini pada frekuensi 100 Hz nilainya sebesar 0,19 miliampere. Setelah mengukur kuat arus, selanjutnya saya akan mengukur tegangan pada rangkaian. Untuk mengukur tegangan ini saya menggunakan voltmeter. Dan saya akan menyambungkannya ke rangkaian. Setelah voltmeter terpasang, saat ini saya akan merubah frekuensi pada alternator, di mana pertama saya akan menggunakan frekuensi 10 Hz. Di mana nilai pada tegangan pada resistor sebesar 0,22 volt, sedangkan pada kapasitor tegangan sebesar 3,61 volt. Selanjutnya saya akan merubah kembali nilai frekuensi sebesar 30 Hz. Di mana didapat nilai tegangan pada resistor sebesar 0,66 volt dan nilai tegangan pada kapasitor sebesar 3,44 volt. Kemudian saya akan mengganti lagi nilai frekuensi sebesar 50 Hz. Saya akan menjalankan simulasi kembali. Di sini dapatkan nilai pada resistor sebesar 1,06 volt, sedangkan nilai pada kapasitor sebesar 3,39 volt. Selanjutnya saya akan mengganti frekuensi kembali menjadi 70 Hz. Saya akan menjalankan kembali. Nilai yang didapat pada tegangan resistor sebesar 1,43 volt, sedangkan pada kapasitor sebesar 3,24 volt. Kemudian terakhir saya akan menggantikan frekuensi menjadi 100 Hz.
di mana di sini didapatkan tegangan pada resistor sebesar 1,89 volt, sedangkan tegangan pada kapasitor sebesar 2,99 volt. Nah, mungkin itulah untuk rangkaian seri RC atau resistor kapasitor. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan rangkaian seri RCL atau resistor, kapasitor, dan induktor. Menggunakan rangkaian yang sama. Ini saya hanya mengcopy rangkaian. Untuk rangkaian RCL ini, di sini saya akan menambahkan untuk rangkaian RCL ini, saya akan menambahkan kapasitor, karena di sini sudah ada resistor dan induktor. Di sini saya akan menambahkan kapasitor. Di mana di sini kapasitor akan saya rubah nilainya sebesar 100 nanofarad. Di sini saya juga akan merubah frekuensi, di mana frekuensi yang akan pertama saya ukur sebesar 10 Hz. Setelah nilai sesuai dengan yang ada di penuntun, sekarang saya akan mengukur arus listrik terlebih dahulu menggunakan ammeter. Di sini saya akan menjalankan simulasi. Nah, sini dapat dilihat arus listrik pada frekuensi 10 Hz sebesar 0,02 mA. Kemudian di sini saya akan merubah lagi nilai frekuensi menjadi 30 Hz. Dilihat nilai arus pada rangkaian itu sebesar 0,06 mA. Kemudian saya akan merubah kembali nilai frekuensi menjadi 50 Hz. Dapat dilihat nilai arus yang keluar sebesar 0,11 mA. Mengukurnya 0,210 kilo volt dan juga kapasitornya 10 komponen. Kapasitornya 3 yang nilainya yaitu cari dulu disambungkan. Kalau untuk mengukur arus kita hanya menggunakan satu titik saja. Untuk yang 10-nya baiklah, pada frekuensi 50 Hz di sini saya dapatkan nilai arus sebesar 0,11 mA. Selanjutnya saya akan mengubah lagi frekuensi menjadi 70 Hz. Di sini didapatkan nilai arus sebesar 0,14
14 miliampere. Selanjutnya saya akan merubah kembali menjadi 100 Hz. Di mana di sini didapatkan nilai arus sebesar 0,19 miliampere. Setelah saya mengukur arus pada rangkaian, di sini saya akan mengukur tegangan menggunakan voltmeter pada setiap komponen, yaitu pada kapasitor, pada pada resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya di sini saya akan merangkaikannya ke rangkaian. Baiklah, setelah rangkaian terpasang, di sini saya akan melakukan simulasi kembali. Yang pertama, saya menggunakan frekuensi 10 Hz. Setelah dijalankan, di sini didapatkan tegangan pada resistor sebesar 0,22, sedangkan pada induktor 0 volt, sedangkan pada kapasitor 3,64 volt. Selanjutnya saya akan merubah frekuensi menjadi 30 Hz. Nah, di sini nilai tegangan pada tiap komponen, yaitu pada resistor sebesar 0,65 volt, sedangkan pada induktor sebesar 0 volt, sedangkan pada kapasitor sebesar 3,51 volt. Kemudian saya akan mengganti frekuensi lagi menjadi 50 Hz. Selanjutnya saya akan menjalankan simulasi lagi. Di mana di sini pada resistor nilai tegangan sebesar 1,07 volt, pada induktor 0, sedangkan pada kapasitor itu sebesar 3,38 volt. Kemudian saya akan menaikkan frekuensi kembali menjadi 70 Hz. Dan saya akan menjalankan simulasi. Nah, pada resistor nilai tegangan sebesar 1,44 volt, sedangkan pada induktor itu tetap 0, dan pada kapasitor itu sebesar 3,25 volt. Selanjutnya saya akan menaikkan kembali frekuensi menjadi 100 Hz. Nilai yang didapatkan sebesar pada resistor sebesar 3,49 volt, pada induktor sebesar 0 volt, sedangkan pada kapasitor sebesar 0,55 volt. Mungkin hanya nilai yang dapat percobaan yang dapat saya lakukan, yaitu pada rangkaian seri RL, rangkaian seri RC, dan rangkaian seri RLC. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.